Nah, malam hari ini kita akan sama-sama coba sampaikan mengenai satu tema, bicara mengenai mencintaimu, ya. Artinya tentu suami mencintaimu artinya mencintai istri, istri mencintaimu artinya mencintai suami. Nah, ada satu keadaan yang menarik begini, ya. Ada satu keadaan yang menarik begini. Saya berharap ini memberikan gambaran bagi kita semuanya. Ada sepasang suami istri, mereka berdua adalah orang yang baik. Yang istri itu betul-betul berupaya melakukan apapun ya sebagai wujud cintanya kepada suami, ya. Dia menyiapkan segala sesuatunya mulai dari katakanlah semuanya belum bangun. Jadi pokoknya gini, sang istri itu melakukan tugas istri ideal. Sebelum semuanya bangun, dia sudah bangun, menyiapkan segala sesuatu. Anak-anak akan berangkat sekolah, perlu sarapan. Kemudian suami juga akan berangkat kerja, butuh kopi, butuh sarapan, dan sebagainya. Dia siapkan segala sesuatunya, sehingga ketika suami dan anak-anaknya bangun, semua sudah tersedia dengan baik. Dan sementara suami dan anak-anaknya menikmati sarapan, sang istri juga terus melayani mereka, meladeni mereka. Sementara suami dan anak-anak makan, sang istri tetap sibuk. Begitu mereka semua berangkat, lalu sang istri membereskan rumah tangga, ya, mulai dari membersihkan dapur semuanya supaya tidak ada debu dan tidak ada yang berserakan. Dan ketika anak-anak datang, sebelum anak-anak datang, makan siang sudah siap. Ya, dia belanja, dia makan siang. Setelah makan siang, dia membersihkan rumah, menyiram tanaman, apapun dan sebagainya. Dan menjelang sore, menjelang malam, dia siapkan makan malam. Dan ketika suaminya datang, dia pastikan bahwa rumah dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih. Praktis dia hidupnya mengabdi kepada suami dan keluarganya. Di sisi yang lain, suaminya juga suami yang baik. Suami yang bertanggung jawab, bukan peminum, bukan perokok, selalu datang tepat waktu, dia bekerja keras, dia berusaha mencukupi apapun yang menjadi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Nah, yang aneh mereka berdua ini tidak bahagia. Tidak jarang sang suami mengeluh bahwa dia tidak menemukan kebahagiaan hidup di dalam keluarga. Sedangkan sang istri juga mengeluh, kenapa dia tidak bahagia dengan semuanya ini. Nah, aneh sekali, dua orang yang baik, ya, dua orang yang bertanggung jawab, dua orang yang saling mencintai, tapi mereka hidup dalam rumah tangga, anehnya adalah mereka tidak berbahagia. Setelah waktu berlalu, akhirnya singkat kata mereka menemukan masalahnya. Jadi mereka ini mencintai pasangannya menggunakan caranya sendiri dalam mengekspresikan cintanya kepada pasangannya. Bukan mencintai pasangannya dengan cara yang diinginkan pasangannya. Sang suami sebetulnya, ya, dia pengen, kalau dia kebetulan dia punya hobi musik, ya, dia suka mendengarkan musik, dia kepengen mendengarkan musik dengan istrinya. Sedangkan istrinya dari pagi sampai malam sibuk, ya, membersihkan semuanya. Setelah makan dia mencuci, dia memastikan semua rapi, tidak ada debu di rumah. Ya, sang suami sebetulnya ingin menonton konser musik di TV bersama dengan istrinya, tapi istrinya tidak pernah punya waktu. Dan dia pikir itu hanya hal yang membuang-buang waktu. Untunglah satu waktu istrinya sadar dan suami katakan bahwa sebetulnya aku membutuhkan kamu ini. Udahlah, rumah itu kotor-kotor dikit gak apa-apa, ya, piring itu berantakan dikit gak apa-apa. Tapi sebetulnya aku menginginkan kamu ini ada di sebelahku, lalu bersama-sama dengan aku menikmati pertunjukan musik yang aku sukai.
Nah, sebaliknya, sang istri itu juga memendam kerinduan. Dia akan ibu rumah tangga sejati. Jadi dia andai kata pergi ke supermarket atau ke pasar dan sebagainya. Nah, dia tidak pernah ditemani oleh suaminya. Ya, karena suami punya kesibukan sendiri. Padahal dia pengen, karena dia memang suka masak, suka mengatur rumah tangga dan sebagainya. Dia itu kepengin satu kali dia pergilah entah berbelanja, membeli peralatan rumah tangga itu, lalu diantar oleh suami, lalu memilih bersama-sama. Bukankah itu hal yang sederhana sekali? Bukankah itu hal yang sederhana sekali? Bukan hal yang terlalu sulit. Tetapi ketika pasangan suami istri itu bersikeras, ya menggunakan cara sendiri, menggunakan tolok ukur sendiri, menggunakan kemauan sendiri, menggunakan bayangannya sendiri dalam mencintai pasangannya. Nah, sang suami melakukan itu, sang istri melakukan itu. Mereka tidak mencintai pasangan dengan cara, ya, dengan situasi, dengan keadaan yang diinginkan oleh pasangannya. Padahal mereka sama-sama orang yang baik, tapi mereka tidak mendapatkan kesenangan, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Nah, itulah yang kita ingin bahas, karena acap kali kita mendapatkan berbagai macam keluhan, kita mendapatkan berbagai macam konflik, mendapatkan persoalan karena hubungan, ya, mereka jadi tidak bahagia. Suami istri jadi tidak bahagia. Ya, kadang-kadang anehnya begini. Pada waktu pacaran kita itu kan selalu berorientasi, ya, memenuhi apa yang diinginkan oleh pacar kita, mencoba untuk untuk memberikan, ya kita mencoba untuk memberikan. Tapi anehnya setelah menikah, acap kali itu hilang, ya. Dulu pada waktu saya pacaran Bu Indah, saya mengejar Bu Indah mengejar saya, dan banyak saya nggak tahu. Ya katakanlah kita kejar-kejaran, ya. Biar adil kita kejar-kejaran. Jadi saya selalu mencoba menyenangkan akan dia. Ya, saya mencoba melakukan apapun untuk mencoba menyenangkan dia. Tapi kadang-kadang setelah kita menikah, kita pikir bahwa ya sudah menikah. Ya, dia tahu apa yang saya inginkan. Saya pikir saya juga tahu apa yang dia inginkan. Nah, itulah yang acap kali Bapak Ibu sekalian yang terjadi. Ya, yang terjadi dua orang dua orang yang sama-sama saling mencintai, ya, yang harusnya mereka itu sama-sama berbahagia, mereka menikmati satu keadaan. Nah, tapi kenapa kenyataannya seperti itu? Ya, kenapa kenyataannya seperti itu? Kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang mengaku mencintai kita. Ya, suami tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari orang yang mengatakan bahwa aku mencintaimu. Dari istri mencintai suami. Demikian juga istri mengharapkan dari suami yang mencintai dia, ya, entah dikatakan berapa ratus kali pada waktu pacaran. Ya, dulu pada waktu pacaran itu apa tuh? Orientasi, toleransi dari sang pacar kepada dia itu sangat tinggi. Tapi begitu menikah, beberapa waktu entah bagaimana bisa hilang semuanya. Orang berpikir semuanya sudah kan kita sudah menikah. Ya, kita sudah menikah, situasinya berbeda, ya sudahlah, kita sama tahu. Nah, yang aneh adalah lalu ketika orang menikah lalu mulai hidup sendiri-sendiri. Pada waktu pacaran itu saling memperhatikan, tapi pada waktu menikah justru malahan hidup sendiri-sendiri. Nah, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari orang yang mengaku mencintai kita, menurut saya itu hal yang sangat menyedihkan, ya. Itu hal yang sangat menyedihkan. Kalau kita tidak mendapatkan dari orang lain, normal.
Ya, kalau kita tidak mendapatkan dari orang lain itu normal, tapi kalau kita tidak mendapatkan apapun yang kita inginkan, kita pikir suami kita adalah orang yang mengerti kita. Lu dulu pada waktu pacaran itu mengerti, Pak. Ya, pada waktu pacaran itu betul-betul orientasinya kepada kita, tapi begitu menikah entah bagaimana tidak begitu lama lalu semua berubah. Nah, itu hal yang tidak menyenangkan dan itu hal yang tidak menjengkelkan. Nah, kalau itu hal yang menjengkelkan, kalau kita tidak sadari, lalu hubungan akan makin renggang. Kita merasa tidak dicintai. Ya, akibatnya apa? Kita tidak merasa dicintai karena kita punya Punya harapan. Kalau aku dicintai, ya aku ditemani. Kalau aku dicintai, ya aku didampingi. Kalau aku dicintai, artinya aku mendapatkan apa yang aku inginkan dari orang yang mengaku mencintai saya atau mencintai aku.